Dicurigai ada kaitan Gibran dalam proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi. Sosok Sarjan, di mana ini kontraktor yang ditangkap KPK bersama dengan Bupati Bekasi, dan ternyata pernah mengundang Gibran ke acara mancing. Wih. Rekam jejak sudah mulai terbongkar ya. Ternyata orang-orang termul. Ternyata orang-orang termol begitu kan ya, kemarin ya termol mengkritik habis-habisan, oh ini kader PDIP, oh ini kader PDIP. Ternyata luar biasa ya, masih setia kepada termol. Bayangkan begitu kan ya, bayangkan ya, kabarnya terima suap 14,2 miliar begitu kan ya. Bupati Bekasi ya, Adi Kuswara dan ayahnya ditahan ya oleh KPK. Ngeri bos. Katanya abang dulu sempat dekat sama Kapolda bang, jual-jual nama Kapolda, bener gak sih bang? Bang, jual-jual nama istana katanya bener gak sih bang? Bang, komentar, Bang Sarjan. Terkait dengan tersangka saudara SRJ, hari ini juga dilakukan penggeledahan di rumahnya dan penyidik mengamankan beberapa barang bukti dalam bentuk dokumen dan juga barang bukti elektronik dalam bentuk flash disk. Nah, itu nanti akan diekstrak isinya, akan didalami ya, dianalisis terkait dengan informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu nanti juga akan dilakukan konfirmasi kepada saudara SJ mengenai barang bukti yang diamankan pada penggeledahan hari ini. Nah, dalam konstruksi perkaranya tentu KPK juga akan menelisik ya, apakah saudara SJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus atau pada periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Tentu itu juga menjadi materi tambahan bagi penyidik untuk kemudian nanti melakukan pendalaman. Karena sebagaimana kita pahami, setiap kegiatan tangkap tangan KPK itu menjadi celah bagi KPK untuk kemudian masuk mendalami lebih jauh lagi dan lebih luas lagi. Adapun salah satu modusnya SJR ini menjual nama Kapolda, menjual nama istana, sehingga para SKPD pada periode-periode sebelumnya pada ketakutan, sehingga memberikan paket-paket proyeknya kepada saudara SJR ini. Kira-kira dengan dia menjual-jual nama itu bagaimana Mas? Apa perlu dikonfirmasi atau adakan pasal lain? Yang pertama, terima kasih informasinya. Ini juga menjadi tambahan materi bagi kami untuk nanti bisa kami konfirmasi kepada para pihak yang nanti akan dilakukan pemeriksaan, baik terhadap SJ ataupun pihak-pihak lainnya. Apakah betul ada modus-modus dugaan semacam ancaman begitu ya, sehingga di situ unsurnya juga bisa jadi ada unsur-unsur pemerasan ataupun unsur-unsur lainnya. Nah, ini nanti masih akan didalami. Namun demikian, saat ini kawan-kawan penyidik masih fokus untuk yang pokok perkaranya, yaitu terkait dengan suap pinjam proyek yang dilakukan oleh saudara SJ kepada ADK dan HMK. Sarjan, ya siapa sih Sarjan ini? Banyak yang menanyakan ya. Jadi Sarjan itu sebenarnya juga pendekar juga dia ya, di Gabus. Jadi nggak kalah pendekar juga sama Bupati Bekasi ya, Adi Kuswara. Jadi menurut banyak info itu dulu dia juga sempat nyalon jadi pilkada itu melawan Adi Kuswara lewat jalur independen, tapi informasinya KTP tidak terkumpul sesuai syarat yang diperlukan, makanya beliau gagal nyalon waktu itu. Nah, beliau juga pernah mancing ya, membuat acara mancing di Gabus itu ya, bisa bilang berhasil sampai didatangi oleh Wakil Presiden ya, Gibran waktu itu. Jadi Sarjan ini juga orang tersohor juga ya di bagian Bekasi Utara sana.
Satu persatu orang-orang geng Solo begitu kan, orang-orang termul begitu ditangkap KPK, dibidik oleh KPK. Ada yang berkomentar begini, luar biasa bro, ya ternyata OTT KPK Bekasi ya melibatkan termul semua, yang disuap, yang menyuap kawannya semua. Apa karena kontraktornya kenal dengan Jokowi Gibran dan yang disuap dekat juga dengan Gibran, Kaisang, makanya berani suap? Apakah seperti itu? Inilah pertanyaan begitu. Ternyata yang disuap dan yang menyuap adalah termol. Ini rekam jejaknya muncul begitu kan, rekam jejaknya muncul di situ. Ya entah ini kapan, tapi yang jelas ya ini sudah walaupun kader PDIP tapi dekat dengan Gibran, dengan Kaisang ya, Candaria dengan Jokowi begitu kan. Ini kita lihat saja rekam jejak di sini begitu kan ya, sudah kelihatan kan. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Kita tahu beberapa bulan yang lalu begitu kalau nggak salah Gibran pernah diundang untuk mancing begitu kan ya, dan bahkan Gibran ya di situ mengundi langsung hadiah-hadiah yang diberikan oleh panitia tersebut begitu. Ini menandakan bahwa saya apresiasi luar biasa kepada KPK yang telah memberikan kinerja yang baik begitu kan ya. Jadi nama Sarjan ini begitu kan, ini menjadi pembicaraan yang sangat-sangat hangat dan kemudian ditetapkan ya tersangka oleh KPK bersama dengan Bupati Bekasi Adi Kuswara ya, dan ayahnya begitu kan ya, kalau nggak salah dengan ayahnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ejon ya proyek di Kabupaten Bekasi. Kabarnya dugaannya menerima suap 14,2 miliar. Wih, ngeri bos ya. Boleh adalah hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar, karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, kita bilang nggak boleh adalah hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya gitu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Pada waktu itu Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya sebagai presiden akan mengejar terus-menerus para koruptor itu, bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Dibikin pasukan khusus untuk nyerang ke mereka dan lain sebagainya. Dan pernyataan mengejar koruptor sampai ke Antartika itu bisa kita lihat jejak digitalnya, beliau sudah mengatakan itu sejak tahun 2019. Pemberantasan dan pengejaran koruptor. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika.
Luar biasa kan? Jadi komitmennya memang terlihat. Tetapi tak lama setelah itu, sedikit demi sedikit Pak Prabowo itu mengubah perkataannya. Misalkan bulan Desember, berarti sekitar 3 bulan kemudian, bulan Desember 2024, Pak Prabowo membuka kemungkinan untuk memaafkan para koruptor. Asal uangnya dikembalikan. Jadi para koruptor, uangnya kembalikan. Nanti bisalah kita di belakang maaf-maafan apa segala rupa, tapi kembalikan uangnya. Itu pernyataan yang sudah mulai lemah letih lesu, kurang bertenaga. Kemudian di tanggal 13 Maret tahun 2025, Pak Prabowo mengatakan sesuatu yang bahkan lebih signifikan lagi, yaitu beliau sangat ingin mengalokasikan dana untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini pernyataan ini asli, ini berbahaya sekali Baraya. Kemudian yang ketiga, 6 April tahun 2025, Pak Prabowo ditanya oleh sejumlah wartawan, apakah setuju dengan perampasan aset? Oh setuju, saya setuju sekali. Tapi aset yang kita rampas itu bukan aset secara keseluruhan, tapi aset yang hasil korupsinya saja. Sebab kalau secara keseluruhan nanti kasihan anak istrinya. Itu kan tidak adil. Menurut beliau seperti itu kan? Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Dicurigai ada keterkaitan proyek-proyek Sarjan selaku pihak pemberi suap Bupati Bekasi Ade Kuswara dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diungkapkan praktisi hukum Firman Tendri menanggapi beredarnya foto-foto kedekatan antara Sarjan dengan Gibran. Firman menduga, proyek-proyek yang diperoleh Sarjan di Pemkab Bekasi akibat pengaruh Gibran. Ya kalau memang terlihat Gibran punya banyak foto dengan si Sarjan, punya banyak foto, ya kemungkinan saja ada kaitannya, kata Firman dalam acara diskusi santai di Ciko Coffee, Jalan Ciasem, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025. Selain itu, dari rangkaian OTT di Kabupaten Bekasi, Firman menduga adanya tukar guling antara seseorang dengan kejaksaan. Namun, Firman tidak merinci siapa seseorang dimaksud. Itu dugaan kuat bahwa ini ada tukar guling antara seseorang dengan kejaksaan menyangkut yang Bekasi, pungkas Firman.